Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fiatisha Widyarini, NIM 12209183094. Mahasiswa yang terlangsung bersantai di sini pengetahuan siap. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi untuk kelas 11 SMA atau MA semester ganjil. Sebelumnya yaitu materi tentang pendapatan nasional. Di sini pendapatan nasional atau PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, di mana nilai GDP ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi pertumbuhan itu. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi ini terkait dengan konsep pendapatan nasional. Sebenarnya konsep pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, tetapi keduanya itu memiliki keterkaitan. Pembangunan ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi. Dilihat pertumbuhan ekonomi mendorong dalam pembangunan ekonomi dan sebaliknya pembangunan ekonomi akan memperlancar proses pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini pengertian pertumbuhan ekonomi ialah suatu kondisi di mana adanya peningkatan PDB atau produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Nah, ada peningkatan pendapatan per kapita dan ada peningkatan penyediaan fasilitas masyarakat dan infrastruktur. Selanjutnya kita bahas teori-teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan atau dikelompokkan oleh beberapa para ahli. Yang pertama yaitu aliran historis, aliran klasik, dan aliran modern. Di sini kita bahas satu persatu. Aliran historis itu adalah aliran yang sangat menyoroti tentang tahapan pertumbuhan ekonomi, sedangkan aliran klasik yaitu aliran yang menjelaskan teori faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Nah, sedangkan aliran modern yaitu aliran yang menyoroti pada pihak atau pelaku yang dapat mendorong dan menciptanya pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya aliran historis. Di sini menurut Friedrich menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan mata pencariannya. Bisa kita lihat di sini yaitu untuk mata pencaharian yang pertama itu masa berburu dan pengembara. Nah, setelah itu berkembang ke masa ternak dan bertani, berkembang lagi ke masa bertani dan kerajinan. Yang keempat, masa industri dan perdagangan. Di sini menurut Karl Popper, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari berkembangnya jarak antara produsen dan konsumennya. Menurut tahapan ekonomi seperti di bawah ini yaitu tahap rumah tangga tertutup dan berkembang ke tahap rumah tangga kota, kemudian berkembang ke tahap rumah tangga bangsa dan tahap rumah tangga dunia. Selanjutnya yaitu menurut Bruno Debran, melihat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan alat tukar, yaitu masa tukar pada zaman dahulu yang menggunakan barter berkembang ke masa tukar yang menggunakan uang. Nah, di sini juga berkembang lagi ke masa tukar menggunakan kredit. Menurut Wagner Sombart, di sini melihat tahap pertumbuhan ekonomi dari berkembangnya tujuan berproduksi, yaitu dari masyarakat prakapitalisme yang lebih mementingkan atau untuk memproduksi memenuhi kebutuhan primer, sedangkan masyarakat pada kapitalis ini lebih berproduksi untuk memenuhi kebutuhan.
teori-teori aliran modern. Nah, aliran modern ini lebih mengacu pada pelaku atau mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Di sini menurut teori Keynes menyatakan bahwa peningkatan GNP atau pertumbuhan ekonomi ini harus menggunakan campur tangan dari pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus memiliki campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang maupun dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Sedangkan menurut teori pertumbuhan Christopher ini menyatakan bahwa untuk meningkatkan GNP ini memerlukan pengusaha yang bersifat dinamis. Dinamis ini dalam artian mampu menciptakan new kombinasi melalui inovasi dalam proses produksi sehingga akan memenangkan dalam persaingan di pasar. Selanjutnya yaitu cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Di sini adalah rumus dari pertumbuhan ekonomi. Bisa dilihat dan bisa dipahami bahwa PT itu adalah pertumbuhan ekonomi periode T. Itu PDRBT kurangi PDRBT kurangi 1. Nah, dibagi PDRBT kali 100. Selanjutnya kita masuk ke pembangunan ekonomi. Di sini pembangunan ekonomi adalah suatu perusahaan atau suatu proses perubahan yang menuju arah perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana guna meningkatkan taraf hidup. Di sini adalah ada berbagai tujuan dari pembangunan ekonomi. Kita lihat bahwa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas distribusi barang, memperluas kesempatan kerja, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan tingkat itu dan lain sebagainya. Nah, sini indikator keberhasilan pembangunan ekonomi ini bisa dilihat ada 3, kelompokkan menjadi 3, yaitu indikator moneter, ada 2, pendapatan per kapita dan kesejahteraan ekonomi bersih atau net economic welfare, dan selanjutnya adalah indikator non-moneter yang terdiri dari 2 juga, yaitu indikator sosial dan indikator kualitas hidup. Selanjutnya adalah indikator campuran. Ini adalah campuran dari indikator moneter dan indikator non-moneter. Ada 2, yaitu indikator sustainability dan indikator pembangunan ekonomi atau bisa disebut Human Development Index. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ada 4, yaitu tanah dan air, kekayaan alam, lalu kepemilikan barang modal dan pengusahaan teknologi, selanjutnya kuantitas dan kualitas pendudukan dan tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu sistem sosial dan sistem masyarakat. Nah, untuk perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi bisa dilihat di tabel berikut ini, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi memiliki naiknya pendapatan per kapita, sedangkan pembangunan ekonomi yaitu naiknya pendapatan per kapita dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang kedua bisa dilihat pada tabel ini tidak disertai perubahan struktur perekonomian, sedangkan pembangunan ekonomi disertai perubahan struktur perekonomian. Nah, yang ketiga menekankan peningkatan pendapatan per kapita, sedangkan pembangunan ekonomi menekankan pada peningkatan kemakmuran. Ini terdapat perbedaan. Memang di sini adalah perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya yaitu masalah-masalah pembangunan ekonomi. Sini saya menyantumkan untuk masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, itu ketergantungan pada sektor pertanian primer, rendahnya tingkat produktivitas, pasar dan informasi yang tidak sempurna, tingginya tingkat pengangguran, dan ketergantungan yang besar dan
kerentanan dalam hubungan internasional. Yang terakhir itu rendahnya tingkat kehidupan dan tingginya pertambahan penduduk. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat.